Ke informasi jelang Idul Adha, Wakapolri Komjen Edi Pramono memantau langsung jalur lalu lintas mudik dari Jakarta hingga Brebes menggunakan helikopter. Dari pantauan udara, arus lalu lintas dari Jakarta menuju Cikopo terpantau lancar. Begitu juga arus lalu lintas yang terpantau dari Cikopo menuju pintu tol Brebes. Diprediksi puncak kemacetan arus mudik Idul Adha terjadi malam ini. Peningkatan kendaraan pemudik dari arah Jakarta terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Sejumlah titik kemacetan yang harus diwaspadai, di antaranya kilometer 48, lokasi pertemuan arus lalu lintas dari jalan tol layang dan jalan bawah, kemudian kilometer 57 rest area, serta gerbang tol Cikampek Utama. Meski arus lalu lintas masih lancar, buka tutup rest area di kilometer 57 disiapkan jika kemacetan terjadi. Ramainya arus mudik juga terpantau di Jembatan Suramadu dari sisi Surabaya menuju Madura. Kendaraan roda 2 mendominasi lalu lintas yang menyeberang ke Madura melewati Jembatan Suramadu. Diperkirakan puncak arus mudik di Jembatan Suramadu akan terjadi pada Kamis sore dan Jumat pagi setelah sholat Id. Sudah menjadi tradisi saat menjelang Idul Adha, warga Madura yang merantau memilih pulang kampung yang disebut toron. Untuk antisipasi penyebaran COVID-19 bagi para pemudik jalur laut, petugas Pelabuhan Kamal Bangkalan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Selain penyemprotan disinfektan, semua penumpang yang baru turun di pelabuhan juga diperiksa kesehatannya. Antara Idul Fitri dengan Idul Adha ini nggak jauh beda, bahwa orang Madura yang merantau itu pasti pulang kampung. Hari ini kita bersinergi melakukan serangkaian pemeriksaan, ya mulai dari suhu, kemudian kita semprot disinfektan, dan kita siapkan juga ruang observasi apabila ditemukan suhu yang katakanlah di atas 37. Itu berarti ada dugaan, maka harus ditaruh di ruang observasi untuk dilakukan langkah-langkah tidak lanjut. Untuk memantau arus lalu lintas jelang Idul Adha, sudah ada rekan Dipo Nurbahagia di Karawang, Jawa Barat, dan Sinta Maulidia di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Saya akan ke Dipo terlebih dahulu. Dipo, di Karawang apa sudah macet sore ini? Ya, betul sekali Friska, bahwa sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh aparat kepolisian dan juga pihak jasa marga, betul sekali bahwa nampaknya mulai sore ini kemacetan sudah mulai terlihat begitu. Ini juga dapat terjadi karena memungkinkan masyarakat sudah selesai beraktivitas di kawasan Jabodetabek dan akhirnya melakukan aktivitas mudik. Saya akan mengajak Anda, Friska dan juga saudara, untuk melihat bagaimana kemudian situasi arus lalu lintas yang berada di Jalan Tol Jakarta Cikampek, khususnya di kawasan Karawang, tepatnya di kilometer 48. Bagaimana kemudian kami dapat menyimpulkan ini adalah kendaraan-kendaraan pemudik karena ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Tadi pada saat kami bersiap-siap begitu untuk melakukan liputan di sini, ada sejumlah warga yang kemudian menyapa kami. Di dalamnya kami lihat cukup banyak keluarga dan juga barang-barang. Artinya adalah ini salah satu indikasi bahwa masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas mudik. Kendaraan pribadi pun kami tadi sempat melihat beberapa sudah ada yang mulai membawa barang-barang mereka yang tidak muat ditaruh di dalam mobil dan dinaikkan ke atap mobil mereka. Tetapi Friska, tidak hanya kendaraan-kendaraan pribadi yang kemudian melakukan aktivitas mudik. Kami pun melihat cukup banyak juga kendaraan-kendaraan umum seperti travel dan juga bis begitu yang kemudian melintas dan mengangkut sejumlah penumpang untuk menuju ke sejumlah wilayah. Katakanlah seperti wilayah Jawa Barat, kemudian juga wilayah Jawa Tengah dan juga wilayah Jawa Timur. Artinya dapat dikatakan bahwa untuk saat ini volume kendaraan sudah mulai meningkat menjelang libur Idul Adha yang jatuh pada hari esok dan pada long weekend begitu. Dan selain itu juga memang kemacetan di sini juga terjadi karena ini adalah titik pertemuan. Ini harus diperhatikan, ini adalah titik pertemuan di kilometer 48 antara kendaraan yang melintas dari jalan tol Jakarta Cikampek Elevated menuju ke jalan tol yang ada di bawahnya. Karena juga cukup banyak kendaraan-kendaraan
besar begitu kemudian yang melambatkan kecepatan mereka begitu. Tadi pun kami membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk sampai ke sini. Padahal kalau kami tadi estimasi dari Maps begitu, kami dapat melintasi jalur ini dari Palmerah menuju Cikatama 1,5 jam. Tetapi ini hanya sampai di kilometer 47. Tentu solusinya nanti akan ada sejumlah kontraflow dan juga one way jika memang dianggap perlu oleh aparat kepolisian dan juga jasa marga untuk mengurai kemacetan di kawasan ini. Rizka. Dipo berbahagia langsung dari Karawang, Jawa Barat. Saya berikutnya ke Sinta. Sudah mulai ramai juga kah arus kendaraan ke Madura? Sinta? Kami coba perbaiki komunikasi dengan Sinta Maulidia yang memantau arus mudik jelang Idul Adha di Suramadu yang kalau kita lihat dari gambar ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Kalau tadi sebelumnya di Karawang, Jawa Barat sudah mulai terlihat para pemudik yang akan mudik di jelang Idul Adha ini, begitu pula di Surabaya, Jawa Timur, terutama di Suramadu. Itu tadi Sinta Maulidia dari Surabaya, Jawa Timur. Kita terkendala. Sebelumnya ada Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV dari Karawang, Jawa Barat.